kita lanjutkan studi kasus yang pertama. Kasus yang pertama, kita akan coba membuat fungsi dari pin 2 sampai pin 12 itu menjadi pin yang dapat kita gunakan sebagai output sekaligus. Nah, kita gunakan pin 2 sampai pin 12 sebagai pin yang dapat mengeluarkan sinyal atau kita sebut sebagai output. Jangan lupa strukturnya harus ada void setup, kemudian beri tanda kurung. Nah, di dalam void setup kita buat variabelnya, kita buat misalnya in, kita buat namanya pin LED, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, di dalam void setup. Kemudian kita buat pin 2 sampai pin 12 sebagai pin yang kita fungsikan sebagai digital output. Jadi akan kita gunakan semua pin 2 sampai 12 sebagai pin output. Kita buat secara menggunakan looping. Kita gunakan for, kemudian kita ambil variabelnya pin LED sama dengan 2, berarti kita menentukan pin LED 2 atau pin 2 sebagai variabel pin LED, di mana pin LED itu lebih kecil atau sama dengan lebih kecil 13, berarti 12. Kemudian pin LED plus. Nah, kita berikan nilai variabel pin LED, kemudian kita tentukan pin LED itu dari 2 sampai 12. Kenapa sampai 12? Untuk membedakan, karena di pin 13 itu sudah ada LED-nya, sehingga yang kita tentukan outputnya itu pin 2 sampai dengan pin 12, karena di pin 13 sudah ada LED-nya. Nah, kemudian kita set for pin LED 2, di mana pin LED for pin LED sama dengan 2, di mana pin LED-nya dari kurang dari 13 dan pin LED-nya bertambah satu-satu. Pin mode, kita tentukan modenya sebagai output pin LED, kemudian output. Jangan lupa diakhiri dengan kurung awal. Nah, kita tentukan, saya ulangi, kita tentukan pin dari 2 sampai kurang dari 13 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, karena plus berarti bertambah dari 2 ke kurang dari 13. Nah, selanjutnya
kita buat void loopnya. Ya, di sini ada void loop, kemudian kurung kurawal, kita buat variabel lagi in let, kemudian for, kita akan coba studi kasusnya. For, kita panggil nama variabelnya let, sama dengan 13, kemudian let lebih besar 1, kemudian let min. Kita akhiri dengan kurung tutup. Kemudian kita tentukan high atau low-nya. Gimana kodenya? Kita tentukan, karena sebagai output maka kita membuat kodenya digital write. Kalau sebagai input kita gunakan digital read, karena sebagai output maka kita gunakan digital write. Kita panggil variabelnya sebagai high. Digital write, kita ambil variabelnya, nama variabelnya, kemudian kita tentukan sebagai high atau mengeluarkan sinyal. Kemudian sampai kapan? Kita delay berarti tunggu berapa milisecond. Kita tunggu misalnya 1 menit, kita berikan angka 1000 milisecond. Nah, setelah menunggu 1 milisecond, kita akan buat pin itu menjadi low atau mati. Kita tulis kembali digital write, karena kita menentukan output maka kita beri kode digital write. Kita panggil variabelnya, kita kasih low, maka pin itu akan bernilai 0 atau tidak mengeluarkan arus. Kita berikan titik koma, kemudian agar ketahuan jedanya kita beri delay, misalnya kita kasih 2000 milisecond, titik koma. Nah, ini belum dikasih titik koma ya. Nah, kita baca penjelasan dari atas. Ini kita kasih komentar menentukan pin Arduino-nya. Kemudian for pin LED 2, pin LED 13, pin LED plus, kita akan menentukan pin 2 sampai pin 12 sebagai output. Menentukan pin 2 sampai dengan 12 sebagai output. Udah panjang banget. Oke. Nah, kemudian ini dijalankan sekali karena di void setup.